Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Kali ini saya ingin berbagi informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk semuanya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan lahan kecil yang tersisa di tempat tinggal kita, apalagi kalau di perumahan, ya kan. Kalau di perumahan itu pasti nyaris nggak ada lahan lagi yang tersisa, dimana memang semuanya serba mepet, ya kan. Rumahnya mepet, pekarangannya juga mepet. Namun tentunya ada beberapa space yang mungkin bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah di pekarangan rumah, di atas got misalnya. Nah, di atas got itu bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang bisa bermanfaat, entah itu taman atau hal-hal lain. Nah, kali ini saya ingin memperlihatkan bahwa ada space kecil yang bisa kita manfaatkan, yang mempunyai nilai ekonomi atau mempunyai nilai manfaat, khususnya pemenuhan gizi. Seperti apa sih pemanfaatan lahan kecil yang ada di pekarangan rumah kita atau depan rumah kita, khususnya yang lokasinya kecil. Halo abang. Halo abang, habis mandi? Nah, ntar kita lihat. Oke bang, mandi pakai pakaian dulu ya. Iya, ayah masih lama aja. Ya, pakai pakaian dulu cepetan ya. Ya, kita akan lihat apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk tempat kecil kita dan bisa digunakan apa saja. Nah, ini saya ingin berbagi informasi hal tersebut. Ayo kita lihat apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini adalah suasana di perumahan yang nyaris hampir tak ada sisa lahan, dan nggak ada sisa lahan yang tersisa. Hampir semuanya penuh dengan bangunan. Memang situasi perumahan semua hampir sama sih, hampir semua nggak ada space. Tetap ketika kita jeli bisa kita bangun atau kita manfaatkan untuk mempercantik, sebenarnya mempercantik depan rumah kita agak biar nggak bosenin. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada lahan kecil biasanya yang masih tersisa yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah teman-teman bisa lihat, ini ada tempat kecil nih, ada tempat kecil di situ. Kita bisa buat taman kecil. Kemudian di balik taman ini pun bisa kita lihat lagi apa yang ada di balik taman ini. Ini taman kecil, kemana buat indah-indah biar adem, ya bang. Iya. Nah, ini salah satu yang bisa kita manfaatkan. Tapi di sisi lain, lahan sempit ini bisa kita kembangkan lagi, yang bisa membuat nilai tambah ekonomi atau manfaat yang lain. Salah satunya adalah di balik taman kecil ini. Nah, ini di atas got. Di atas got kita buat kolam kecil. Kita buat kolam kecil, isinya ikan lele. Ikan lele. Kita akan lihat, karena saya mau manen nih, hari ini mau manen ikan lele. Tempat kecil ini isinya berapa dan lelenya udah segede apa sih? Ini baru kurang lebih hampir 3 bulan. Yuk kita lihat nanti sudah sebesar apa.
Ini keran pembuangannya. Kita akan kuras dulu. Nanti segede apa lelenya ntar. Banyak enggak isinya. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, dengan memanfaatkan ini setidak-tidaknya akan membantu pemenuhan gizi keluarga. Ya minimal kalau pengen makan ikan mah nggak usah beli. Apalagi pada saat kita sedang nggak punya uang misalnya atau sedang minim, jadi masih bisa makan ikan, makan makanan yang bergizi. Artinya ini bisa membantu untuk membuat ketahanan pangan di masing-masing rumah tangga sebenarnya kalau kita jeli. Nah, coba lihat. Kita akan lihat. Ini sedang kuras, sedang panen lele. Pembuangan airnya nih. Tuh. Ini ada pohon cabai, ada pohon tomat, ada bunga, belakangnya ada kolam kecil, kolam ikan lele. Nanti kita akan lihat segede apa sih lelenya, ada sebanyak apa lelenya dengan kolam kecil ini. Hampir 3 bulan ini dipiara. Ya, inilah hal yang bisa kita manfaatkan teman-teman semua. Artinya persiapan atau hal yang bermanfaat mesti kita tumbuhkan. Ide-ide kreatif, gagasan-gagasan kreatif mesti kita tumbuhkan. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang saat ini semakin sulit. Dan harga-harga makin naik, pekerjaan makin susah, sistem ekonomi makin berantakan. Pokoknya udah kacau dah. Mulai tambah pandemi Covid ini, hampir semuanya mengalami gangguan. Pekerjaan, pasar, situasi ekonomi, dan hal itu membutuhkan ide-ide kreatif agar kita bisa bertahan dalam situasi yang serba sulit ini. Dan ini juga menjadi bagian dari ide kreatif tersebut. Lumayan lah, dan enggaknya bisa nggak punya uang masih bisa makan ikan, masih bisa makan makanan bergizi. Itulah pentingnya membangun ketahanan pangan. Manfaatkan lahan kecil, pasti bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, membuatnya, menemukan ide kreatifnya, menemukan gagasan-gagasannya. Ini sini. Nanti kita akan lihat deh. Adik habis mandi ya. Kita kuras ikan lele deh. Kita kuras. Nanti adik mau makan ikan lele? Hah? Makan ikan lele? Iya. Iya. Aku mau 2 aja. Mau 2? Ya. Takut habis. Takut habis. Capek-capek ngambil uang. Hah? Capek-capek ngambil uang. Capek ngambil uang? Iya kalau habis. Bukan 2. Terus berapa? 1. 1? Cuma mau makan 1? Iya. Kan banyak itu. 1 emang banyak? Banyak bang. Enggak. Enggak banyak ya. Enggak banyak. Abang ambil ember bang. Hah? Ambil ember. Ember. Banyak lah. Ambil ember dulu. Hah? Ambil ember. Emang kenapa? Kan buat tempat lele ntar. Ayo mau ambil lele. Yang ember biru.
Ntar. Nah, ini salah satu bagian cara atau ide untuk membangun ketahanan pangan dalam situasi yang sulit dengan memanfaatkan space lahan kecil. Ya bang, Jaringnya di mana? nanti di sini, sini. Ntar kita lihat banyak nggak lelenya. Hah? Kuras ya bu, kuras. Kurang kok di pendetrian. Ada ibu. Oke. Nah ibu juga lagi Biru. mau ngeliat. Hah? Ember biru lagi pakai. Ember biru lagi dipakai. Hah? Lagi dipakai. Iya lagi dipakai. Kita siapin embernya. Jangan kita siapin embernya. Ya, Hah? ini nggak diisi. Hah? Nggak diisi. Enggak. Nggak diisi ya. Enggak. Nanti bang. Kita siapin embernya. Apa bu? Di lahan mah cocok. Cocok jadi tuh. Jadi. Bintang lagi sibuk dia mau panen lele dia. Enggak usah kasih air bang. Nanti. Enggak usah. Ini lahannya lahan kecil padahal nih. Nanti kita lihat banyak nggak sisinya. Jadi orang hidup itu harus penuh ide, kreatif agar bisa bertahan, tidak tergilas. Sama dengan kita lihat perburuan, di mana dunia perburuan makin nggak karuan, PHK terjadi di mana-mana. Jaring nggak ada. Ada di situ. Ada di situ, Bang. Di situ. Itu di situ. Cari. Perburuan udah nggak karu-karuan, PHK terjadi di mana-mana. Makin mudah terjadi, lapangan pekerjaan susah. Kemana? Kontrak kerja Ya. di bawah. Kontrak kerja udah ampar-amparan, nggak ada lagi pengangkatan permanen. Sangon hilang. Nah, pokoknya kacau dah. Ya. Di bawah itu, Dek. Bawah apa? Samping di kiri. Nanti saya cari dulu deh. Oh, sapu-sapu. Iya. Lewat nih. Wah, kacau dah perburuan. Ini. Iya, jadi kasihan anak-anak kita kalau nggak kita siapkan dari sekarang. Artinya kita yang saat ini bekerja, berserikat, ayo mulai kita bangun cara-cara, ide-ide kreatif bagaimana serikat pekerja bisa tumbuh berkembang. Kita harus mulai menyiapkan masa depan anak-anak kita. Kita sudah terbiasa bersama-sama dalam berjuang, bergerak. Sudah semestinya kita tentunya juga bisa membangun. Yayasan apa? Wah, kurang tahu ya, Pak. Wah, kurang paham ya di sini. Makasih. Ya, makasih. Bahwa kita berserikat harus punya ide kreatif. Sayang kalau kita nggak manfaatkan, nggak maksimalkan kekuatan kita. Kita udah terbiasa bersama-sama dalam semua perjuangan. Tentunya kita juga sanggup untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan membangun kekuatan ekonomi pekerja, membangun kekuatan ekonomi buruh. Maksimalkan purchasing power kita sebagai buruh yang tiap bulan gajian, yang tiap bulan berpenghasilan tapi tidak mampu menguasainya. Hampir uang kita kembalikan ke kapitalis dalam bentuk lain. Setengahnya kita belanjakan kebutuhan kita di market milik kapitalis.
Kita titipkan uang-uang kita di bank-banknya kapitalis, dan seharusnya itu bisa dimiliki oleh para buruh, para pekerja. Ayo kita bangun kekuatan buruh, kita bangun kekuatan pekerja dengan membangun perusahaan-perusahaan bersama, membangun bank-bank bersama, membangun minimarket bersama, membangun rumah sakit klinik bersama, membangun supermarket bersama, membangun fasilitas sosial bersama yang semuanya dimiliki oleh buruh, dan kita ciptakan lapangan pekerjaan bersama untuk membantu teman-teman kita yang ter-PHK, membantu menyiapkan masa depan. Semuanya lagi beres-beres. Iya, menyiapkan masa depan untuk generasi-generasi kita. Berserikat, berkoperasi harus kita bangun. Ekonomi buruh harus kita siapkan, kita tumbuhkan. Jadi sangat aneh ketika buruh kondisinya makin terpuruk, makin nggak karuan. Padahal kita punya kekuatan buruh yang sangat besar, finansial yang sangat besar, namun semuanya ada di penguasaan kapitalis. Tumbuhkan banyak ide, tumbuhkan banyak cara. Seperti yang satu ini, memanfaatkan lahan kecil untuk membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Tuh, kolam lelenya udah mau kering, padahal kecil nih, sempit. Yang sempit nih. Ini paling berapa meter ini? Ya, taruh situ dulu, Bang. Ini kecil banget isinya. Ini kita lihat isinya ada berapa. Adek seneng, Dek? Seneng? Nggih. Maka tak gawe ya nih, Bu. Nggih. Maka ajeng ditambah juga nih. Misalnya kita pada orang itu 10 kilo ya saya titip piro. Hah? 10 kilo 100 piro. Selak pama 20.000 sekilo. Ya 200. 200. Ayah, Ya, Bang. Nah itu sih ada yang bolong. nah banyak oke. Oh, niki saya sing takon wingi. Heeh. Heeh. Pak mau dijual enggak? Enggak. Ya aku ekonomi tipis-tipis tapi bermanfaat. Lah aku saya sok ngerti kayak lahan kecil. Pas dihitung kuwi endi sing Sekarang. jalan hitung kuwi lho. Endi kuwi nek lahan ku gawe ngono ora. Nggih. Ayah, Ya. Ya, Bang. tangkap lelenya kapan? Ini kan lagi ayah keringin dulu, Bang. Ini lahan kecil nih. Nggih. Nggak perlu iki ndak ngisi 200 panen bibir. Nah, nanti Geser pokok ke pinggir kok. rencana akan kita rehab lagi ntar nih. Atasnya bunga, bawahnya kolam ikan. Ayah, Hmm? ini ada bunga yang digantung juga. Iya. Nah, ini Ada bunga lahan kecil. ada bunga cabai yang udah Lumayan. menunggu. Heeh. Ayah, Buat adem. ayah, ada bunga cabai yang udah menunggu. Iya. Terus iki Bisa buat adem penglihatan. Untuk sak botolnya. Ayah, Hmm? nanti ini kalau udah disiram terus numbuh lagi. Iya, Bang. Numbuh sedaun itu. Mm-mm. Tuh. Nanti mak kalau udah cabai semua Hmm. nanti panen. Panen. Heeh. Iya, itu udah gede. Ini udah mau gede semua. Enggak. Hah? Udah mulai gede semua. Iya, Bang. Oh, Bu. Enggak. Tuh.
cabai, tomat. Ini kan pakai sapu aku kecil. Ambilin itu lah plastik lah, enggak masuk mana buat sampah. Tuh, udah mulai kelihatan nih tuh. Besar. Ayah, Ya bang. lagi nyiram bunga. Lagi nyiram bunga. Lagi nyiram bunga. Nah, Iya. lihat. Lele emang besar-besar. Kalau dikasih makan itu, ayah, kalau dikasih makan itu ya, Apa? nanti bakal rebutan. Iya. Pas sumber kuwi soalnya kok itu sih sing ditaplek itu sih. Bawa ini cor-coran. Cor-coran. Cor-coran biasa. Bukan lucu banget ya. Mantap kan. Ya, Saya ambil saja nih. tinggal kerengkap lelene. Lagi nyiram bunga, Mas. Ayo. Iki sok dilihat iki saya. Nanti Katanya Mama pas cepet obor. panen. Iki lho kayak sono, lho kayak pak ini. Kene cilik-cilik. Inilah salah satu contoh Keluar. pemanfaatan lahan kecil di rumah yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan manfaat atau ini sarap asat bungkus dilongkas untuk menambah Ayah, ya bang. semua lagi beres-beres. Iya, ketahanan ekonomi pangan rumah tangga minimal. Kalau nggak punya duit masih bisa makan ikan, ya kan, daripada beli. Ini salah satu ide kreatifnya kayak gini nih. Tuh. Enggak suka makan lele di Kalau nggak suka ya bisa dijual, ya kan, bisa dijual. Tapi hampir semuanya suka lele sih. Nggak suka bisa dijual, ya kan. dan sing jahit ngono ta. Ning nggon got enek puluh ya disedok. Wah, lumayan lho Bu. Gitu. Wong kono beli kono. Wonge wong Jawa. Dadi ngene 10 kok got tapi ya dikoki cegatan ngono. Kayak pasti. Heeh. Kok ini jaring ngene iki nanti ra lungon yang terus semua ning lore omah semua ning tukang sayur. Itu. Katanya ya separuh ya. Apa nih? Pas ini kesini 20.000. Kesini 8.000. Itu sih kita 10.000. Guys, 10.000 cukup. Nah, taruh nasi ini kan Ih, 13.000, nasi paling piro? Taruh nasi deh. 13.000. 12.000. Nih, Tuh. Dua. Itu gede banget nih. 3 bulan belum ada padahal nih. kan wis harga dhewe. Enggak. Ini salah satu ide gagasan yang bisa dimanfaatkan di kawan-kawan semua di rumah masing-masing. Ya kalau nggak punya space kecil bisa menggunakan ember. Tinggal bagaimana ide kreatif kita saja untuk membangun sesuatu yang bermanfaat. Tuh, udah mulai nampak tuh.
mati. Nah. Ayah, Ya bang, ayah tadi nggak tangkap cakep. belum, ntar dulu biar airnya agak surut dulu. Tuh liatin lu. Ntar nyepret. Nyepret. Iya bang. Oh, itu karena nyepret itu ditangkap tapi mau banyak air. Mm-mm. Udah banyak air. Berapa bulan bisa ada ya di hutanmu yang habis 3 bulan masih buat. Oke. Ya, sama hutan itu cadangan lu nanti 3 bulan sudah 3 kali. Mm-mm. Sebulan 3 bulan gitu. Oke. Melayu rono. Enak nggak ya bu? Aku kayak kelingan kae ngene Pak Dekan kok ngono yo urip ngono kuwi. Berarti gak gampang lele hutan-hutanane. Ditinggal barang berang di mana aman ya? Aman, paling mangani koncone. Sing cilik-cilik ini pangani. Iki ya anak-anakane ora ya? Ora takut kali kono. Ora.
ketahanan ekonomi rumah tangga. Manfaatkan lahan meskipun hanya sedikit, ide kreatif gagasan harus terus dikembangkan. Kita lanjut panen lele dulu. Coba berkumpul dulu, aku tangkap. Oke teman-teman, tetap semangat berjuang, berserikat, berkooperasi, bangunlah kekuatan ekonomi buruh dengan cara berkooperasi, karena berkooperasi menjadi salah satu bagian cara untuk menyelamatkan hasil perjuangan buruh. Ayah, Kita bangun, ini yang gedenya mamanya. iya, perusahaan-perusahaan bersama, bank-bank bersama, minimarket supermarket bersama, klinik rumah sakit bersama, fasilitas sosial bersama untuk masa depan pekerja, generasi pekerja. Berserikat dan berkooperasi, sejahteralah pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut panen dulu. Wait.